Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusman Geometri di program Cerita Geometri, inspirasi untuk teman surveyor seluruh Indonesia. Alhamdulillah, puji dan syukur di saya hari ini sudah berada di kampus teknik paling keren di Jawa Timur, ITS, Institut Teknologi 10 November, dan hari ini saya diterima dengan baik di Fakultas Vokasi ya Bu. Dan ini saya sudah bersama dengan Bu Siti Kamilia Aziz, STMT, sebagai Kepala Lab Hidroteknik dan Surveying di ITS. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama. Sambil saya juga perlu lebih kenal lebih dekat lagi dengan Bu Kamilia kali ya, saya panggilnya Bu Kamilia. Bu Kamilia ini sudah sangat terkenal sebagai praktisi survei ya Bu di ITS. Tadi juga kita banyak bincang, tapi saya ingin lebih kenal lebih dalam dulu Bu tentang bagaimana sih pengalaman Ibu, dan mohon dikenalkan kok bisa-bisanya gitu Bu, seorang ibu yang cantik sekali gitu Bu, tapi masuk ke dunia project survei gitu ya. Notabene kita tahu semua Bu, survei itu banyaknya laki-laki dan para perintis ya Bu. Bagaimana Bu, tolong bisa dicerita dulu Bu, spill. Ya, jadi sebenarnya jangankan untuk masuk di survei ya, masuk di sipil kita nggak punya bayangan gitu. Jadi karena kebetulan ayah saya tuh dulunya adalah kontraktor dan tidak mempunyai tenaga ahli seperti itu, maka beliau ketika saya lulus SMA dan ketika saya memilih di UMPTN ya namanya dulu itu ya, ketika pilihan yang saya pilih itu tidak diterima gitu ya, kemudian ayah saya itu langsung memberikan kayak ultimatum, jadi udah kuliah saja di sipil ITS seperti itu. Ibu sebelumnya emang pilih yang mana Bu? Maksudnya PG-nya kemana sebelumnya Bu? Sebelum ke teknik ini? Sebelumnya itu sebenarnya milihnya di kedokteran. Masya Allah. Jadi saya waktu itu milihnya kedokteran, kebetulan ya alhamdulillah tidak diterima. Karena memang kedokteran itu juga sama Bu, sipil juga dokternya bangunan Bu kayaknya Bu. Ya benar. Jadi Bu basicnya ke sipil berarti ya Bu? Teknik sipil. Saya basicnya teknik sipil seperti itu. Jadi waktu saya memasuk di ITS seperti itu ya, saya cuma bilang pokoknya masuk teknik sipil ITS, kalau enggak ya udah nggak usah kuliah gitu kan. Wah, jadi itu pressure yang berat teman-teman. Ya, dan terus terang saya juga tidak mengenal sipil. Awalnya Bu, awalnya juga SMA juga. Betul, ya Bu. Jadi karena dulu itu kan tidak ada zaman internet, tidak ada tidak ada informasi tentang jurusan-jurusan atau apa. Tahun gitu berapa kan itu, ya. Tahun 96. 96. Jadi belum ada HP. Saya juga baru 5 tahun Ibu. Belum ada laptop juga, belum ada internet. Jadi kami ya mungkin informasi itu hanya dari guru, dari surat kabar, dari buku seperti itu. Dan dari ayah tercinta Bu. Betul. Padahal ayah saya itu kontraktor, cuman saya nggak tahu kalau sipil itu ternyata kontraktor. Gitu. Oh gitu ya. Tapi setelah menggeluti dunia teknik Bu ya, dulu langsung ke ITS ya Bu? Langsung ke ITS karena syaratnya kalau tidak ITS ya nggak usah gitu. Oh nggak usah kuliah gitu Bu? Wah. Zaman dulu ITS tuh masih kayak serem gitu. Serem, maksudnya ini kali ya. Jadi kayak kalau sudah masuk ITS bakalan susah lulusnya. Susah gitu kan ya. Serem, tempatnya laki-laki. Dan gimana Bu? Setelah masuk apa seseram itu atau? Ya jadi gimana? Waktu itu perempuannya hanya 10%. 10% dari laki-laki. Wah. Dan memang ya bener adaptasi. Serem gitu kan. Masuknya susah, kuliahnya susah, lulusnya susah. Masa Allah. Ternyata terbukti, tapi saya kira kalau Ibu nih gimana nih menjalaninya Bu dengan segala tantangan yang ada itu, karena ada Bu teman-teman mahasiswa zaman sekarang tuh, mohon maaf nih mentalnya tuh agak-agak kurang gitu Bu. Bagaimana ketika Ibu melewati itu Bu? Jadi begini, jadi saya tuh punya prinsip ya,
bahwa sebuah kesempatan yang hadir di hadapan kita itu adalah ada sesuatu yang harus kita ambil seperti itu. Jadi kita tidak perlu melibatkan terlalu banyak perasaan di dalam kehidupan seperti itu. Jadi ketika misalnya Allah sudah menakdirkan saya di sipil, berarti saya berpikir bahwa oh memang mungkin yang terbaik itu di sipil. Cuman saya tuh nggak tahu gitu kan ya. Jadi saya tuh kan mungkin nggak paham bahwa oh pilihan Allah harusnya lebih baik dari pilihan saya, seperti itu. Sehingga saya akhirnya karena saya yakin bahwa pilihan Allah itu lebih baik, maka saya bersungguh-sungguh kuliahnya seperti itu. Sehingga kemudian waktu itu saya juga lulus dengan yang terbaik seperti itu. Cum laude juga, Bu? Kebetulan waktu D3 saya tidak. Itu sulit banget loh kalau cum laude di ITS ya, Bu ya? Karena waktu itu tidak ada nilai AB. Oh gitu, Bu? Jadi nilai itu dulu A, B, dan C seperti itu. Oh nggak ada min? Nggak ada, jadi ketika misalnya kita dapat nilai 80, loncatnya B itu dapatnya? Padahal 81 tuh A. Harusnya gitu ya? Jadi kita harus puas dengan ya sudah. Wah. B gitu kan ya. Tapi ya. Nah, jangan selisihnya banyak, 3 ke 4 gitu. Kalau AB kan lumayan kan ada 3,5 seperti itu. Yeah. Menguntungkan. Begitu saya lulus adalah nilai AB itu. Tapi Bu, dengan bisa melewati challenge lulus ya di ITS itu gimana, Bu? Jadi begini, jadi ketika saya kuliah D3 tuh saya pikir D3 tuh yang paling sulit. Nanti di S1 yang di jenjang berikutnya lebih sulit. Ternyata saya keliru. Ternyata D3 lebih sulit. D3 itu lebih sulit dari S1. S1 lebih sulit daripada S2. Seperti itu. Jadi memang sepertinya memang pondasinya lebih berat seperti itu. Karena kita kemarin itu sudah meletakkan pondasi dengan baik, maka membangun ke atasnya menjadi lebih mudah. Jadi itu mungkin catatan ya. Ini jadi kalau mindset ketika kita serius di pondasi seperti itu, maka ketika kita mau membangun ke atasnya itu karena pondasinya sudah kokoh, maka kita bisa lebih mudah untuk membangun ke atasnya. Filosofi kalau orang sipil tuh ke sini. Beton bangunannya tuh kuat, ke atasnya tuh wah itu mudah. Ya, seperti itu. Dan itu juga yang dialami ya Bu di ITS ya Bu. Kemudian dan perjalanan itu tidak mudah. Jadi ketika saya lulus S1, kemudian ayah saya meninggal, tapi saya memaksakan diri untuk bisa S2 seperti itu. Dengan jalan sambil bekerja seperti itu. Nah, ketika saya lulus S2, sebelum lulus S2 saya berusaha untuk saya cita-citanya menjadi guru, tapi ternyata Allah menakdirkan saya menjadi dosen. Seperti itu. Jadi kayak ngasih dikasih jalan dimudahkan jalan. Jadi saya semakin percaya bahwa pilihan Allah itu yang terbaik seperti itu. Dan kesadaran ini tuh penting ya Bu ya, sebagai landasan. Kadang banyak sekali teman-teman yang menganggap kesempatan itu malah jadi cobaan atau ujian gitu loh Bu ya. Kalau Ibu menangkap kesempatan itu malah sebagai peluang. Ya benar, sebagai peluang dan diambil. Semakin kita bisa melewatinya, terbukalah pintu-pintu lainnya. Ya benar, karena saya berpikir bahwa belajarnya ya begitu-begitu aja. Jadi semua jurusan sebenarnya ya belajarnya ya begitu-begitu aja kan, ya matematika, ya fisika, ya apa kan gitu kan. Tantangan beradaptasi aja, gitu di lingkungan laki-laki gimana Bu? Ya karena saya tuh terbiasa dari kecil itu saya memimpin gitu kan ya. Jadi saya tuh baik di lingkungan rumah atau di sekolah tuh saya lebih suka menjadi koordinator seperti leader itu. Di depan jadi sehingga begitu saya pun di kuliah dulu, anggota saya laki-laki semua, saya ketuanya seperti itu. Jadi kalau kelompokan gitu ya. Sebagai naluri ya Bu, Ibu juga kan sebagai pemimpin di rumah untuk ngatur anak-anak juga ya harus ada jiwa kepemimpinan ya Ibu. Karena saya berpikirnya kalau saya jadi pemimpin saya bisa ngatur-ngatur gitu. Jadi kalau saya ayo gini ya, jadi karena kan sudah kebiasaan ngatur-ngatur, jadi akhirnya ya udah ini kalian bagian ini, kamu bagian ini, jadi kita biasa gitu kan ngatur-ngatur dan terbawa itu. Sampai sekarang mimpin project ya kan Bu, mimpin lab dan mahasiswa luar biasa. Sebelum ini saya kepala program studi rekayasa konstruksi bangunan air.
Tuh, Terus Kaprodi karena juga. saya sekarang mau S3, maka saya Oke. ya fokus nggak dulu boleh ya. menjadi struktural, maka saya ke lab seperti itu. Tapi- Sekaligus mengencangkan penelitian. Insya Allah ya Bu, kapan kira-kira targetnya Bu? Ini saya masuk insya Allah semester ini. Masya Allah. Seperti itu. Kita doakan sama-sama Ya, nih mudah-mudahan pejuang-pejuang ini bisa belajar lulus, karena ya. ada juga mindset gini Bu, sebagai pembelajar kalau sudah lulus tuh ya merdeka dari belajar, lalu kemudian seolah-olah di dunia profesional tuh tidak perlu belajar lagi. Bagaimana berarti Bu, kok masih mau di usia yang sudah senior lanjut lagi gitu loh Bu? Jadi saya merasa bahwa saya tuh selalu banyak tidak bisanya. Jadi saya merasa bahwa kok orang lain tuh lebih pinter sih gitu kan ya, kok orang lain tuh bisa begitu ya, kok saya nggak bisa ya gitu kan ya, jangan-jangan saya tuh ada yang kurang gitu kan ya. Jadi saya tuh berusaha terus untuk meningkatkan apa namanya Keinginan itu, belajar terus muncul gara itu kok ya, bisa Bu? ya, itu kok pinter banget gitu kan, kok pinter banget. Jadi saya selalu mengagumi orang pinter gitu loh. Masya Allah. Nah, jadi ketika lihat orang kok pinter banget ya, kok pinter banget gitu, jadi saya kayak Malah gimana ke-trigger, caranya gitu, kedorong kan? untuk mau belajar. Gimana cara saya supaya seperti Harus beliau gitu kan ya. Oh, berarti saya harus kursus, saya harus kuliah. Bahkan saya tuh sampai sekarang tuh masih mengikuti kursus-kursus online. Jadi untuk kayak tuh kayak kalau istilahnya kalau di Al-Quran tuh murojaah gitu kan ya. Saya berusaha untuk mengingat-ingat kembali. Itu saya mengikuti kursus-kursus kayak di Sipilpedia, ini yang dia online gitu. Jadi setiap minggu ada saja kursus yang saya ikuti gitu kan ya. Meskipun mungkin saya tuh nyerapnya cuma 10%-nya atau 5%-nya, tapi setidaknya saya tuh kayak punya oh ini tuh kayak ada baru gitu kan Ini ya, loh, gitu. teman-teman. Insight baru Tahu gitu kan mindset ya. ini harus ditumbuhkan. Kira-kira dapatnya dari mana kok ada jiwa kompetitif terus Ya, gitu Bu, mau karena, belajar gitu. Karena begini, kita itu kan sepertinya kalau di tempat kita kayak udah yang paling gitu kan ya, tapi begitu kita keluar kita nggak ada apa-apanya gitu kan ya. Jadi begitu kita misalnya nggak usah sampai keluar negeri lah ya, se-Indonesia misalnya kan kita mesti kan banyak pesaingnya. Nah kalau kita nggak terus Nggak mengembangkan improve, diri, mau nggak belajar, improve, terus mau nggak growth mindset itu kayaknya ketika sulit kita ya. kemudian ketemu masalah-masalah baru, kita nggak bisa kasih solusi gitu. Jadi saya tuh kepingin kalau masa ini saya bisa, ini saya bisa, ini saya bisa gitu, kayak Wah, senang gitu luar kan ya. biasa. Jadi ketika ditanya orang, Bu ini gimana, terus saya bisa menjawab tuh kayak saya senang ada bahagia kepuasan, gitu, kebanggaan ada ya. bahagia. Ketika Dan- orang itu nanya terus saya nggak bisa tuh diem, bentar ya nanti saya cari info dulu gitu. Terus saya tanya-tanya ke yang bisa. Ini kemarin tuh saya ada diskusi ini, gimana ini? Berarti kok saya pengen bisa ini caranya gimana? Oh di sini. Oh ya sudah saya cari. Kuncinya seperti itu. tidak cepat puas loh. Betul, seperti Dan itu. harus terus mau punya mindset yang Ya. grow, tumbuh terus, mau belajar. Ya. Bu. Ini luar biasa Bu, menginspirasi sekali dan tantangan menjadi seorang pemimpin Bu, Kaprodi, kepala lab gitu ya di kampus sebesar ITS ini gimana Bu? Saya sebenarnya nggak merasa terbebani gitu. Oh gitu ya? Jadi saya tuh sebelum Kaprodi saya Kaleb. Jadi saya ini yang kedua. Yang kedua ya, balik lagi ya. Jadi saya waktu itu cuman diamanai gimana lab yang judulnya basah juga secara finansial juga basah gitu. Wah, selalu lihat peluang ya Bu. Jadi waktu itu waktu dijadikan Kaleb itu pesannya seperti itu dari kepala departemen. Bu, saya cuman ngasih satu kalimat itu saja, bahwa bagaimana lab yang judulnya basah tapi secara finansial juga basah seperti itu. Nah, kebetulan lab kami itu hidroteknik dan surveying. Terus saya bilang jadi dari situ saya kemudian mulai menerima semua pekerjaan survei apapun. Jadi survei apapun saya terima. Karena alat-alat wajib produktif Bu. Betul. Jadi karena kami alat-alat di lab itu sangat lengkap. Jadi baik alat survei, pengukuran maupun yang hidroteknik itu kan banyak. Sehingga misalnya dari alat-alat itu ada yang kami belum terlalu menguasai, maka kami mengundang praktisi untuk mengajari kami seperti itu. Seperti TS itu ya. Saya masuk ke sini kan tahun 2006. Saya tuh bener-bener nol gitu loh, bener-bener nggak paham gitu kan ya. Maka saya mengundang dari Jakarta
saya mengundang praktisi total session dari Jakarta untuk mengajari kami. Kami cuma diajarin kurang lebih 2 hari. Tapi 2 hari itu saya masih belum bisa. Iya. Akhirnya saya itu membawa TS ke ruangan saya. Terus saya dirikan prismanya tuh di pojok tanpa saya pegangi. Jadi saya praktek sendiri praktek sendiri tanpa ada yang memegangi prisma. Jadi saya biasanya kasih di pojok sana, di pojok sini, pojok sana, pojok sini, sampai kemudian nanti di titik terakhir itu kembali ke titik nol, atau ke titik awalnya, koordinat awal. Saya berlatih kurang lebih selama 2 bulan setiap hari. 2 bulan tiap hari, teman-teman. Jadi 2 bulan setiap hari sampai akhirnya saya menemukan apa kelemahan dari TS, apa kemudian nanti supaya ini koordinat itu bisa presisi seperti itu. Sehingga ketika mahasiswa bilang ini nggak mungkin koordinatnya kembali, bisa. Saya bilang gitu. Iya, karena sudah bisa, ahli, sudah gitu. tahu. Jadi dan berpikir mendalam. Nggak bisa, saya sudah ngulang 3 kali. Ibu sudah mengulang 60 kali. Terus langsung diem, sudah. Jadi akhirnya, ternyata saya kasih tahu bagaimana kunci-kuncinya supaya koordinat itu bisa presisi dan kembali. Setelah kemudian mereka praktekkan, ternyata benar bisa kembali. Akhirnya mereka percaya bahwa ibu benar, katanya gitu. Memang kita sebagai pembimbing gurunya harus lebih jadi harus dicoba memahami dulu, gitu benar. ya. Jadi karena memang TS itu waktu itu masih baru, 2006 tuh masih benar-benar baru, dan alat saya tuh GRES, ya kan. Jadi saya itu kayak megang alat kayak agak takut juga. Warna gitu. apa dulu, Bu? Warnanya biru. Biru? Iya. Jadi waktu itu harganya 250 juta. Masya Allah. Itu karena Sokia yang baja. Sokia luar yang biasa. Baja, seperti itu. Dan kami beli 4, 1 M zaman dulu. Zaman dulu. Kemudian biasa. Juga GPS-nya juga beli 4 waktu itu. Jadi kami tuh beli 4 statik GPS yang ini yang digendong itu. Iya, yang digendong. Berat-berat dulu. Nggak berat, tapi yang digendong itu. Kalau yang kesini kan. Yang ada kepala. Tapi kan bener itu. Sekarang tuh GPS ada yang sekecil ini, Bu. Ya, itu. Nah itu jadi kami punya 4, terus TST juga punya 4 dalam kondisi masih GRES. Dan belum ada yang bisa makan. Ya. Wajar sih, Bu. Dan itu perlu pembelajaran. Jadi akhirnya saya tertarik untuk belajar. Dan sekarang sudah jadi gitu. menguasai pakarnya di sini. Jadi urusan alat survei pasti nanya ke Bu Kamelia ya, Bu. Sebenarnya dibilang pakarnya enggak. Cuman maksudnya saya tuh begini. Dengan pengetahuan saya yang tidak seberapa ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu loh maksudnya. Luar biasa.